Halo pemirsa, salam olahraga. Seperti yang Anda lihat saat ini, saya sedang berada di Tribun Home Base Persiraja. Dan tepatnya di Stadion Haji di Murtalah. Dan hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sebuah olahraga yang sangat familiar sekali di seluruh dunia. Bahkan yang pastinya Anda juga salah satu penggemar olahraga sepak bola. Dan kita juga akan mengenal lebih jauh tentang satu klub sepak bola yang menjadi kebanggaan orang Aceh. Tentu saja klub sepak bola Persiraja yang sudah sangat melegenda dan menjadi kebanggaan orang Aceh. Seperti apa sebenarnya kehadiran dari klub sepak bola Persiraja di Aceh khususnya, prestasi apa saja sudah mereka raih, dan seperti apa sih sebenarnya latihan-latihan dasar yang dilakukan oleh setiap atlet, khususnya atlet sepak bola yang ada di klub Persiraja, dan prestasi apa saja sudah mereka raih, dan bagaimana sejarah dari olahraga sepak bola yang ada di Provinsi Aceh. Ikuti saya terus bersama Arena Olahraga. Sepak bola merupakan jenis olahraga tim paling populer di dunia, termasuk di Indonesia. Olahraga ini digemari banyak orang dari berbagai kalangan dan tingkatan usia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sepak bola adalah permainan bergu di lapangan menggunakan bola sepak dari dua kelompok yang berlawanan yang masing-masing terdiri atas 11 pemain. Berlangsung selama 2 kali 45 menit, kemenangan ditentukan oleh selisih gol yang masuk ke gawang lawan. Adapun tujuan permainan sepak bola ialah memasukkan bola ke gawang lawan sebanyak-banyaknya dan mencegah gawang sendiri dari kebobolan. Di dalam memainkan bola, setiap pemain diperbolehkan menggunakan seluruh anggota badan kecuali tangan dan lengan. Hanya penjaga gawang saja yang diperbolehkan memainkan bola dengan tangan di daerah gawang. Meski sepak bola ini termasuk olahraga paling populer, terkadang masih ada juga yang belum mengetahui sejarah tentang olahraga sepak bola. Dari peninggalan sejarah, kita mengenal beberapa sebutan sepak bola. Pada zaman Cina kuno, semasa pemerintahan dinasti Han, sepak bola dikenal dengan istilah tancu. Di Italia, tepatnya pada zaman Romawi, sepak bola dikenal sebagai Haspartun. Di Prancis yang selanjutnya menyebar ke Normandia dan Britania atau Inggris, sepak bola dikenal dengan istilah Chowl. Di Yunani kuno dikenal dengan istilah Episiros, dan di Jepang dikenal dengan istilah Kemari. Pada 26 Oktober 1863 didirikan sebuah badan yang disebut dengan English Football Association. Kemudian pada 8 Desember 1863 lahir peraturan permainan sepak bola modern yang disusun oleh badan tersebut, dan dalam perkembangannya mengalami begitu banyak perubahan. Atas inisiatif Gaurin atau Prancis, pada 21 Mei 1904 berdiri Federasi Sepak Bola Internasional dengan nama Federation International de Football Association atau yang dikenal dengan FIFA. Seiring dengan perkembangan zaman, tepatnya pada tahun 1930, atas inisiatif Julius Rimet,
diselenggarakan kejuaraan dunia sepak bola pertama di Montevideo, Uruguay. Kejuaraan sepak bola dunia ini diadakan 4 tahun sekali. Kemudian pada 19 April 1930 dibentuk Badan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI di Yogyakarta dengan dukungan seluruh bon-bon atau perserikatan. Pengurus PSSI pertama kali diketuai oleh Insinyur Soratin Sosrogondo pada tahun 1966. Kemudian diadakan kejuaraan sepak bola tingkat taruna remaja dengan nama Piala Soratin atau Soratin Cup. Perkenalkan, nama saya Al-Muzani, tinggal di Lok Semawe. Tim sekarang di Persiraja Banda Aceh. Nama saya M. Fahri, saya berasal dari Langsa, Aceh. Saya bergabung di Persiraja kurang lebih 2 bulan. Sebelumnya bermain di PSLS Lok Semawe di Liga 3. Menjadi seorang kiper itu dulu saya melihat om saya main di Persiraja, jadi ada motivasi khusus buat saya jadi untuk kiper Persiraja. Terutama hobi saya dan kesenangan hati untuk bermain bola. Selama di Lok Semawe, saya menjadi pemain top skor Liga 3 Aceh. Selama di Persiraja, saya menyumbangkan assist kedua. Kalau itu mungkin banyak yang lebih suka diserang mungkin. Jadi apa yang kita latih kita mau kasih keluar. Mau keluarin apa yang kita mampu itu, kayaknya untuk takut diserang nggak ada. Tentunya doa orang tua, khusus selebihnya doa. Terus lain mungkin ya latihan yang sepele itu sangat penting. Harapannya tentu main di timnas mungkin itu harapan utama. Yang kedua mungkin membahagiakan orang tua. Pemirsa, latihan fisik dalam olahraga sepak bola itu merupakan hal utama sekali yang harus dilakukan dan diprioritaskan untuk semua pemain sepak bola. Karena sepanjang pertandingan sepak bola mereka akan berlari tanpa henti mengelilingi lapangan untuk mengejar
si bundar ini untuk dimasukkan ke dalam gawang, sehingga latihan fisik, kekuatan fisik, dan kekuatan mental sekalipun menjadi hal utama untuk menjadi seorang pemain sepak bola dan bintang lapangan yang handal serta profesional. Dan sekarang kita akan melihat secara langsung bagaimana klub sepak bola Persiraja melakukan sesi latihan, dan di sini kita akan melihat bagaimana trik-trik yang akan dilatih oleh para pelatih untuk para pemain Persiraja khususnya agar memiliki fisik yang kuat dan mental yang kuat untuk menghadapi pertandingan di setiap event-event yang akan datang. Jadi tetap bersama kami dalam Arena Olahraga. Pemanasan adalah bagian penting sebelum bermain sepak bola, sebab pemanasan ini mempengaruhi performa di lapangan. Pemanasan membantu mengurangi risiko cedera dan memberi gerakan terbaik saat pemain melakoni sebuah pertandingan. Dengan pemanasan yang baik, maka otot tubuh sudah sangat siap untuk berlaga dan akhirnya dapat menunjukkan performa terbaik. Selain itu, untuk mendapatkan performa puncak saat bermain sepak bola, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang semuanya itu termasuk ke dalam pemanasan seorang atlet sebelum memulai bermain sepak bola. Beberapa hal yang perlu dijaga diantaranya adalah makan. Nah, pemanasan sebelum bermain sepak bola ini sejatinya sudah dimulai dengan aktivitas jauh dari lapangan hijau, yaitu makan. Pola makan sangat menentukan. Makan berat kaya karbohidrat dan lemak sebaiknya dilakukan 5-6 jam sebelum bermain. Sementara untuk makanan ringan seperti cemilan bisa disantap sekitar 1 hingga 1,5 jam sebelum pertandingan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan yang merupakan bagian dari pemanasan adalah waktu. Pemanasan yang baik menyangkut otot adalah dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu dimulai sekitar 25-30 menit sebelum bermain. Jogging juga cara terbaik untuk menaikkan suhu dan detak jantung secara bertahap. Mulailah dengan lambat dan tingkatkan hingga kecepatan lari maksimal dan dapat dilakukan selama 10 menit sebelum pertandingan dimulai. Peregangan. Peregangan juga sangat penting untuk kelincahan dan keseimbangan saat bermain. Peregangan dapat dilakukan lebih baik setelah jogging. Peregangan memiliki dua jenis, yaitu statis dan dinamis. Peregangan dinamis lebih disukai, tapi kombinasi keduanya akan lebih baik. Peregangan statis sendiri adalah meniru semua gerakan yang akan dilakukan dalam permainan tapi tanpa bola. Lakukan peregangan statis selama 5 menit dengan gerakan seperti jongkok, menyundul, melompat, dan mengayun kaki serupa menendang. Sementara peregangan dinamis yaitu peregangan yang mengacu pada latihan berbasis gerakan. Di sini, skor secara bertahap meningkatkan kecepatan dan intensitas gerakan dilakukan selama 10 menit. Pemirsa,
masih bersama Arena Olahraga dan sekarang saya sedang berada di salah satu stadion sepak bola yang ada di Kota Banda Aceh, tepatnya di Stadion Haji di Murtala. Stadion ini merupakan salah satu tempat yang sering dijadikan untuk tempat latihan para atlet sepak bola atau pemain sepak bola di Banda Aceh. Dan sekarang saya sedang bersama dengan Presiden Persiraja. Beliau adalah Bapak Nazarudin Dekgam. Tapi kalau untuk masyarakat Aceh, beliau lebih dikenal dengan istilah Dekgam. Dan saya akan berbincang-bincang dengan beliau tentunya terkait keberadaan Persiraja dan seperti apa sih perkembangan dari klub Persiraja yang ada di Aceh yang ternyata memang sudah sejak lama sekali dan sampai sekarang masih terus berkembang dan mengukir prestasi yang luar biasa sekali untuk setiap para pemain inti. Dan kita akan langsung menyapa beliau. Assalamualaikum Bang Dekgam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa sekali. Semalam juga kita sudah melihat pertandingan yang sangat biasa sekali dan tentu masyarakat Aceh ya, klub Persiraja ini merupakan kebanggaan orang Aceh ya. Dengan hasil prestasi yang luar biasa, tentu masyarakat juga ingin tahu lebih jauh nih Bang tentang keberadaan dari olahraga sepak bola itu sendiri. Ini sebenarnya untuk klub Persiraja sebenarnya sudah berapa lama sih Bang klub Persiraja itu berdiri di Banda Aceh, di Aceh khususnya? Persiraja itu lahirnya tahun 1957. 57. Ya, saya pikir ya hampir seumuran dengan beda-beda tipis sama umur Republik Indonesia lah ya. Oke. Ya, ini klub paling tua dan klub yang bersejarah, klub kebanggaan masyarakat Aceh. Ya, saya pikir tidak ada pencinta sepak bola di Indonesia yang nggak mengenal namanya Persiraja. Apalagi orang Aceh. Ini klub kebanggaan kita. Oke, nah untuk struktur organisasi kepengurusan Persiraja yang sudah berjalan sejauh ini itu gimana? Nah, tahun ini beda dengan tahun yang lalu. Tahun ini saya karena kesibukan saya selaku anggota DPR RI, saya menyiapkan struktur baru yaitu wakil presiden. Oke. Kalau yang tahun yang lalu tidak ada wakil presiden, cuma ada saya, presiden, manajer, wakil manajer, dan lain-lainnya. Nah, tetapi ini karena saya sibuk di politik tugas negara, saya menyiapkan wakil presiden yang otomatis beliau juga mengerti sepak bola. Nah, kenapa? Kenapa saya siapkan wakil presiden? Karena saya tidak ingin Persiraja ini terbengkalai, tidak ingin Persiraja ini tidak ada yang ngurus secara profesional. Oke. Baik. Kemudian mekanisme perekrutan pemain ya untuk klub Persiraja sejauh ini yang sudah berlaku seperti apa? Kemarin kita panggil, kalau tentu saja kalau kita buat seleksi terbuka, pasti ribuan orang yang akan mendaftar untuk ikut seleksi dan itu memakan waktu, terus saya pikir tidak efektif karena terlalu banyak. Dengan waktu yang sempit kita menyeleksi ribuan orang, ya saya pikir ya itu sangat tidak bagus untuk sebuah tim. Makanya kita panggil, kita lihat kemarin dari hasil tarkam itu siapa yang terbaik putra-putra Aceh, yang itu yang akan kita panggil. Tentu saja yang sudah kita panggil ini mengikut seleksi dan kalaupun mereka sudah lewat seleksi, terus mereka juga bermain elek-elekan atau main yang nggak serius, saya selaku presiden akan mencoret mereka. Oke, atau dikeluarkan, langsung dikeluarkan kita dari keluarkan, walaupun mereka sudah kontrak. Oke. Berarti memang ada aturan khusus seperti itu ya Bang? Bukan aturan khusus, kebijakan Presiden Persiraja. Oke. Karena mereka belum saya daftar di PSSI, mereka belum terdaftar selaku pemain liga. Baru mereka kontrak dengan Persiraja. Dan Persiraja boleh kapan saja mau coret mereka. Itu hak penuh dari Presiden Persiraja. Oke, baik. Nah kemudian untuk perekrutan pemain dari luar, nah itu mekanisme seperti apa ya? Luar apa nih? Luar yang asing atau pemain asing? Oh, pemain asing. Pemain asing kita rekrutnya sangat profesional. Nah, berapa yang sudah datang kita kembalikan karena tidak bagus. Kemarin dari Argentina kita kembalikan, besok dari Iran kita kembalikan. Itu artinya Persiraja membuat surat terbuka seperti itu, meminta atau memang kita open khusus untuk Iya, kita open kepada agen-agennya di sana. Oke. Nah, mereka ngirim pemainnya. Nah, sesudah kita coba ternyata tidak memuaskan bagi pelatih dan pencinta Persiraja, saya selaku presiden Persiraja saya kembalikan mereka. Walaupun tiketnya mahal. Yang kemarin Argentina itu 70 juta tiket PP mereka. Tapi ya saya nggak peduli dengan uang itu. Semuanya di-cover oleh Persiraja? Iya. Kemarin 70 juta uang kita hangus gara-gara satu orang pemain Argentina. Nah, ini besok pemain Jepang, pemain Iran selesai juga kita kembalikan. Saya tegas. Sudah dikembalikan juga seperti itu. Besok berangkat ya.
Jadi pertandingan tadi malam itu tetap ada evaluasi dan tetap ada yang pergi dari Persiraja. Alias saya keluarkan. Oke. Ini tidak ada komplain atau apa gitu, tidak ada. Memang Saya presiden saya kebijakan sepenuhnya. otoriter tertinggi itu di tangan saya. Kalau di Indonesia, di dunia ini cuma 2 presiden yang paling kejam. Satu presiden Korea Utara, ya satu presiden Persiraja. Persiraja luar biasa sekali. Ini 2. Jadi nggak bisa digugat-gugat. Oke, ini juga bisa menjadi sebuah acuan khusus bagi para pemain ya. Artinya Iya. mereka harus serius memang Saya ya. memang tegas. Pelatih aja tahun lalu saya pecat tengah jalan. Oke. Ya, karena apa? Yang saya ngurus ini adalah kepercayaan masyarakat Aceh yang dititipkan lewat saya. Bagaimana Persiraja itu bisa juara? Masa saya harus mengorbankan udah uang saya, perasaan saya, lebih baik saya korbankan satu orang, selesai saya, enak tidur saya. Oke, baik. Ini beban yang besar tentunya Beban ya. yang besar. Memegang sebuah Amanah yang diberikan oleh rakyat. Oke, baik. Nah, kemudian binaan nih Bang yang diberikan sejauh ini untuk para pemain-pemain kita yang memang sudah menjadi ya katakanlah pemain inti ya yang ada di Persiraja. Loh, banyak sekarang. Dulu waktu zaman saya sebelum jeda kemarin, ada beberapa pemain kita yang masuk timnas yang U17. Sekarang ada si Dava yang dipanggil ke timnas. Dulu pemain U16 kita. Jadi kita memang akademi Persiraja akan kita buka kembali sesudah liga ini mulai. Oke. Jadi ada pembinaan U16, U18, U20. Nah, itu untuk pembinaan seperti itu memang nanti pembinaan khusus untuk yang sudah menjadi pemain kita atau kita juga merekrut dari luar? Kita merekrut dari luar. Ini mekanisme perekrutan juga melalui Kita buka pendaftaran, kita umumkan di koran, di media atau apa. Oke. Nanti mereka daftar. Nah, tentu saja nanti pelatih akan melihat siapa yang layak untuk mengikuti U16 Persiraja, U18 Persiraja. diawali memang minimal itu U16. U16. Itu yang paling U16. termuda lah ya. Termuda. Nah, kalau yang lain SSB namanya. SSB nanti insya Allah kita akan buka juga, tapi itu komersil. Oh, misalkan anak kakak mau masuk SSB Persiraja itu bayar. Namanya SSB sekolah, sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola. Ya, Oke. itu kan bayar. Namanya sekolah kan bayar. Oke, berarti di luar dari memang perekrutan yang khusus dibuat Persiraja. Kalau yang U16 itu adalah memang ya 30% kamu udah milik Persiraja. Tinggal kamu bisa jaga enggak kualitas kamu, fisik kamu, akhlak kamu, permainan kamu. Kalau kamu ini bisa jaga semua 100%, kamu akan main di Persiraja. Oke, nah ketika sudah menjadi pemain Persiraja ini, yang diberikan untuk para pemain kita ini, apakah mereka itu ada gaji? Gaji, mereka ini digaji. Gaji bulanan. Selama saya ngurus Persiraja, belum ada satu pemain pun yang terutang dengan Persiraja gajinya. Oke. Ingat ya, selama saya ya. Berarti kalau sebelum saya ada, itu bukan tanggung jawab saya. Oke. Ya. Oke, berarti selama Bang Dekgam memegang Persiraja ini tidak ada Tunggakan apapun. Tidak ada pemain tunggakan. Persiraja. Baik pemain catering atau apapun. Itu sama semua. Sama. Sama semua Sama ya. semua. Artinya mereka memang berarti kalau sudah tidak ada kontrak mengontrak atau seperti apa pemain kita misalnya ini bermain harus berapa tahun seperti itu tidak? Bebas. Kita seandainya Tergantung ada klub. Kalau klub melihat dia potensial, kita akan kontrak 3 tahun. minimal atau Oh maksimal? enggak. Itu tergantung kesepakatan antara si pemain dengan manajemen klub. Oke, minimal 3 tahun. Enggak juga, ada yang 1 tahun. Oh, seperti itu. Ada yang 1 tahun. Nah, itu kebijakan sepenuhnya memang Ya di manajemen klub. di manajemen klub. Kita akan seperti itu ya. lihat dia potensinya bagaimana. Oke. Kalau dia oke, tahun depan oke, ya udah 3 tahun, daripada kita nyari pemain yang baru. Nah, oke, kita membina yang memang sudah menjadi pemain. Yang sudah inti menjadi seperti itu pemain. ya. Oke, baik. Kemudian penghargaan bergengsi apa sih Bang yang sudah pernah diraih oleh Persiraja? Yang sejak saya atau sejak Persiraja ada? Ya semenjak Kalau saya kemarin juara 3 nasional, kita pakai promosi ke Liga 1. Oke. Prestasi nah, selama kita- Persiraja ada setahu Pernah juara Piala Persikatan dulu tahun 82 ya nggak salah ya. 90 ya 80-an. Pernah. Oke, berarti yang barusan tadi apa tadi? Prestasinya Juara di- 3. Juara 3. Juara 3 Liga 2. Oke. Kita itu yang membuat kita promosi ke Liga 1. Oke. Nah, sejauh ini Bang Dekgam melihat selama Abang menjabat sebagai presiden, bagaimana perhatian pemerintah Aceh nih khususnya tentang keberadaan dari Tidak ada. Tidak ada perhatian, tidak ada pembinaan atau gimana nih Bang? Tidak ada dua-duanya. Tidak ada dua-duanya. Artinya kita mandiri seperti Mandiri, itu. stadion kita bayar tadi malam itu 10 juta kita sekali main. Oke. Udah kita bayar, kita yang rehab lagi. Oke, tapi ini kan kita membawa nama Aceh, nama provinsi.
Wah, itu saya nggak tahu itu. Yang penting saya menjaga marwah sepak bola Aceh. Biar rakyat yang akan menilaikannya. Oke, karena Ya. memang dari sekian banyak cabang olahraga memang ada beberapa yang mendapatkan dukungan. Berarti memang Mungkin bukan nggak dibantu. Mungkin karena ini PT, pemerintah tidak bisa membantu Persiraja. Karena ini PT. Oke. Walaupun Jadi- kita kemana-mana membawa nama. Pasti Persiraja Aceh kan, Persiraja Persiraja Banda Aceh. Aceh, Persiraja Aceh pasti. Nah, Oke, baik. Nah, kondisi pemain saat ini gimana, Bang? gimananya apanya nih? Mau Kondisi saya apakan dia? ketercukupan pemain kita cukup untuk semuanya. Misal kondisi atlet kita sehat, apa memang masih perlu banyak perbaikan-perbaikan yang perlu diperbaiki untuk setiap mungkin dari segi jumlah pemain, kemudian fisik mereka mungkin, kondisi latihan mereka saat ini yang sudah berjalan normal gitu untuk jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh klub sendiri gimana, Bang? 1 hari sebelum malam pertandingan saya mengumpulkan seluruh pemain dan pelatih. Saya berbicara kepada mereka, kalah lawan Sada, pelatih saya pecat. Kalah saja. Kalah lawan Sada 40% bungkus baju pemainnya. Nah, begitu saya lihat hasil pertandingan tadi malam, tentu saja di Instagram saya sudah saya tulis tadi malam, pasti ada yang berangkat. Berarti apa? Akan ada evaluasi. Ya saya evaluasi. Mulai besok ada berapa pemain yang saya kembalikan, walaupun sudah kontrak. Oke. Ya, Baik. Nah, lebih baik saya habis uang sekarang daripada saya hancur yang akan datang. baik. Nah, untuk pelatih sendiri selama ini pelatih yang sudah ada di Persiraja itu memang kita datangkan dari luar khusus atau memang ada Dari luar. dari luar? Semuanya Dua dari luar ya, pelatih kepala dari luar, asisten satu dari luar, pelatih kiper dari kita, asisten pelatih satu lagi dari kita. Oke, kita memang dari luar semuanya kita bawa untuk. Dari luar kita bawa. Oke, baik. Nah, ada tidak Bang penghargaan barangkali yang diberikan oleh Persiraja sendiri untuk pemain yang barangkali menjadi top skor pada setiap pertandingan-pertandingan? Kalau yang top skor berlangsung? itu Nah, bukan seperti Persiraja yang ngasihnya, itu PT Liga. PT Liga. PT Liga. Oke. Itu memang ada PT Yang Liganya. khusus barangkali dari Persiraja? Wah, kalau saya khusus dari presiden Persiraja, jangankan menang, tadi malam aja seri saya kasih bonus. Oke, apalagi kalau menang ya. Apalagi kalau menang. Ini juga bisa menjadi animo masyarakat yang melihat ternyata seperti ini loh kondisi Persiraja saat ini. Sangat sehat. Sangat sehat seperti itu ini Sangat maksudkan sehat. seandainya ada informasi-informasi yang mengatakan bahwa Persiraja yang begini begitu ternyata memang sangat Mungkin bukan di sehat. zaman saya. Ya, mungkin Saya sebelum. tidak mau membenarkan Persiraja itu baik, mungkin bukan di zaman saya. Di zaman saya sehat semuanya. Dan sampai saat ini juga masih sehat. Sampai akhir kompetisi Oke. pasti sehat. Untuk kepengurusan di Persiraja biasa berapa lama itu Bang untuk menjadi presiden? Pada kurun waktunya apa ada Tidak pemilihan? ada, presiden itu nggak ada batasnya di Persiraja. Karena ya presiden itu pemilik saham, kecuali saya jual sahamnya. Oke. Yang ada batasnya itu manajer. Nah, manajer itu batasnya kapan? Jadi setiap kompetisi wajib diperbarui SK-nya. Oke. Itu juga evaluasi intern ya, evaluasi intern dari Iya, itu kan. presiden Kalau sendiri kita ya? Persiraja kan persaudaraan semua. Oke, baik. Nah, ke depan ini kan Persiraja akan berhadapan dengan Selangor. Selangor ya. Setelah melihat pertandingan tadi malam, tentu ada evaluasi dan perbaikan-perbaikan yang akan kita benahi, baik itu dari segi pelatih barangkali untuk pemain. Nah, kira-kira hal urgent sekali nih Bang yang harus kita press kembali nih untuk menghadapi pertandingan ke depan ini apa kira-kira Bang? Kalau secara jujur ya, Iya. secara jujur saya baru melihat Persiraja itu 40% yang betul-betul Persiraja dari malam. 40%. Yang betul-betul jiwa Persiraja itu baru 40%. Yang 60% itu belum layak main di Persiraja. Oke, itu gimana nih Bang kita benahi dalam waktu yang sangat singkat ini? Kira ada trik apa nih yang mungkin perlu akan dipreskan kepada Makanya pemain? kita rapat bersama Wapres semuanya, kita lihat apa yang terbaiknya. Dan kejadian 2018 pernah kejadian di putaran kedua, satu tim saya pecat pemain Persiraja. Saya ngambil satu tim dari Pekanbaru. Satu tim. Nah, satu tim dari Pekanbaru saya ambil ke Persiraja. Di saat itu ada Jambroni, ada Andri Abu Bakar, ada Husnuzon. Itu satu tim saya bawa. Satu tim saya pecat di Persiraja. Nah, ini bisa saja terjadi. Sekali lagi saya adalah presiden terkejam. Kejam memang. Iya.
Kalau saya bilang pecat hari ini, ya besok saya pecat. Nggak nunggu lusa lagi. Dan nggak ada intervensi saya. Nggak ada yang bisa intervensi saya terhadap Persiraja. Kalau kita mau serius. Iya. Ya, tujuan kita mau bawa Persiraja ke Liga 1. Iya, betul. Bukan kepentingan saya, nggak ada kepentingan saya di sini. Memegang amanah ini masyarakat Aceh memang Susah. Persiraja itu Kalau memang setiap Instagram saya tulis, itu komennya sampai 500 orang. Itu yang hina saya 300. Coba bayangkan. Tapi saya tetap enjoy aja, nggak ada urusan. Uang saya, kok apa urusannya. Tapi begitu menang, yang muji saya 600. Nah, itulah dia. Karena pertandingan ini adalah game ini ada pemenang. Di saat kita menang pasti disanjung, di saat kita kalah pasti dihina. pasti dihujat seperti itu ya. Itu Tapi ya memang- nggak apa-apa, biasa memang itu. sudah lumrah seperti itu ya Bang ya. Saya makin dihina makin senang. Makin senang. Makin Oke, senang. kita semakin termotivasi ya untuk memberikan yang Iyalah, terbaik. kita kan udah tahan banting ini. Apa harapan Bang Nigam untuk kedepannya khususnya untuk liga yang akan Saya ingin bawa Persiraja ke Liga 1 kembali. Seharusnya Persiraja ini tidak layak didegradasi karena saat itu kita Covid. PSSI tidak adil. Kenapa di tahun kemarin nggak ada Covid tidak didegradasi? Kenapa waktu tahun Persiraja Covid didegradasi? Kan itu nggak adil. Seharusnya tahun kemarin yang degradasi, tahun kita tidak. Oke. Kita kan korban peraturan yang tidak jelas. Udah kita main di kandang orang, kita kena degradasi. Yang kemarin itu liga tidak jelas, tapi tidak degradasi. Ya udahlah, itu urusan bapak-bapak di atas itulah. Oke. Kita menginginkan Persiraja kembali ke Liga 1. Ini masih ada waktu sekitar 21 hari lagi untuk merubah semuanya, termasuk merubah pelatih. Termasuk pelatih. Merubah pelatih. Ini pelatih juga pasti deg-degan ini. Nggak ada urusan sama saya. Nggak ada urusan sama saya. Oke, kita tetap ingin memberikan terbaik kepada masyarakat Aceh Oke, dan amin. Persiraja bisa maju ke Amin, amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Baik, Nigam atas terima kasih. waktunya. Dan pemirsa, setelah ini kita juga akan berbincang-bincang dengan wakil dari Presiden ya, Wakil Presiden Presiden Persiraja. Tentu kita akan berbincang-bincang lebih jauh lagi tentang kesiapan dan beberapa hal penting yang barangkali perlu dievaluasi untuk menghadapi pertandingan Persiraja berhadapan dengan Selangor, pertandingan persahabatan internasional. Iya. Terima kasih Pak Nigam, sekali lagi sukses Iya. terus untuk Persiraja dan pemirsa tetap bersama kami dalam arena olahraga. Baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Bang Yudi. Beliau merupakan Wakil Presiden Persiraja ya. Kita akan berbincang-bincang lagi dengan beliau terkait tentang lebih dalam lagi lah tentang olahraga sepak bola, begitu ya Bang Yudi ya. Baik, ini pertanyaan pertama nih Bang Yudi, apa sih yang menjadi syarat utama nih untuk menjadi seorang pemain sepak bola profesional? Ya, terima kasih. Jadi untuk menjadi pemain profesional itu untuk Persiraja ya. Iya, Untuk khususnya Persiraja Persiraja. kita melakukan yang pertama seleksi. Seleksi memang kemarin itu kita tidak melakukan secara umum. Kita panggil untuk sebagian banyak anak-anak Aceh yang pernah bermain di liga profesional ataupun di Liga Tarkam. Dan yang terpilih alhamdulillah ada 28 pemain yang kita pilih yang memang merasa layak untuk membela Persiraja. Tapi itu pun masih kita lakukan evaluasi mental dan fisik juga, dan yang mereka akan menghadapi laga di Liga 2 nantinya. Oke, itu umurnya antara berapa tahun ke berapa tahun itu Bang? Umurnya kebanyakan ini di angka 25 ke bawah, 25 tahun ke bawah. Dan kita ada untuk liga kali ini diperkhususkan harus ada usia U21. Itu kuota khusus. Alhamdulillah kita mempunyai 3 orang U21 itu yang memang anak Aceh yang memang layak memperkuat Persiraja. U21 ada 3 orang. U21. Atau kita masih mencari terus ini? Masih kita butuhkan lagi atau gimana Bang? Ya itu untuk apa? Untuk lokal atau gimana? Ya untuk lokal juga, untuk ketersediaan pemain inti lah barangkali seperti itu. Kalau untuk lokal kita saya rasa sudah cukup kalau untuk lokal. Dan yang pertama kita akan mencari yang di luar. Oke. Di bintang-bintang kan. Untuk apa namanya menambah wawasan dan motivasi untuk anak-anak Aceh ini sendiri. Oke, ada nggak syarat khusus misalnya tinggi badannya, berat badannya, atau mungkin harus pernah menang pertandingan di liga apa gitu untuk bisa menjadi pemain Persiraja Bang? Oh tidak, tidak harus. Kita memilih apabila di saat kita seleksi itu, kalau memang itu masuk skema pelatih,
berarti dia lewat. Berarti layak akan layak, langsung diambil jadi pemain seperti karena itu ya. kalau masalah seleksi ini kita percaya penuh kepada pelatih, tidak ada intervensi dari pihak manajemen. Artinya pelatih ini memang sudah punya keahlian untuk Ya, melihat sendiri ya. Oh, betul. ini berpotensi. Ya, betul. Bagaimanapun kondisi tetap akan diambil Akan seperti itu ya. diambil, ya. Oke. Untuk tinggi badan tidak ada permasalahan ya, tidak ada masalah. tidak ada. Mau dia tingginya tidak ada aturan Ya, tertentu seperti itu ya. tidak ada. Baik, nah ini berbicara tentang trik nih Bang. Apa sih sebenarnya trik khusus yang dimainkan oleh para pemain dalam pertandingan sepak bola itu apa misalnya kunci-kunci yang harus dimiliki itu? Ya, itu yang pertama, mereka ini kalau kita bicarakan talenta muda Aceh ya. Iya, Yang pertama mereka ini harus bermain dengan hati. Oke. Ini Persiraja ini adalah salah satu tim Aceh yang memang berlaga di Liga Nasional. Jadi mereka ini harus menjaga kedisiplinannya, harus menjaga kesehatan. Yang pertama tidak boleh bergadang. Kalau saya rasa kalau trik sih tidak ada. Kalau pemain bola ini dan atlet bola khususnya cukup menjaga konsistennya dalam beristirahat, menjaga fisik segala macam, tidak bergadang. Saya rasa itu aja. Oke, misalnya untuk jadwal latihan mereka sendiri yang sudah terprogram, tersusun selama ini gimana itu Bang? Apa rutin setiap hari, seminggu berapa kali atau sebulan itu gimana? Untuk saat ini? untuk latihan kita cuma diliburkan hari Minggu. Berarti setiap hari nih Bang? Setiap hari ada latihan terus, Oke. kadang pagi, kadang sore. Oke, itu latihannya memang berpusat di Stadion Haji di Murtala atau kita juga mengambil tempat-tempat lain? Oh, untuk dalam beberapa minggu terakhir ini memang kita ambil di Stadion di Murtala. Tapi untuk kedepannya kemungkinan besar kita akan latihan di Stadion Harapan Bangsa. Oke, nah untuk latihan fisik nih Bang, apa sih latihan khusus nih? Ini kan pemain sepak bola memang fisiknya Ya. harus kuat karena memang itu selama 45 menit pertandingan tidak akan berhenti dari Ya, main berlari, ya. lari terus menerus ini. Kunci dari latihan fisik ini apa Bang yang memang diterapkan untuk pemain khususnya Persiraja dan mungkin pada umumnya semua atlet sepak bola juga akan seperti itu barangkali. Ya, kalau kita untuk cek fisiknya kita tes balke. Balke. Balke ini putar lapangan. Oke. Jadi kita harus dapat dalam tempo 15 menit ini harus dapat 12 kali. Nah, jadi kita bisa tahu deh dari 6 sampai 12 itu durasinya berapa lama gitu loh. Oke. Untuk bisa dapat putaran mendapat putaran di 15 menit itu. Berapa putaran dia sanggup Putaran. selama 12 menit? Sama 12 menit itu. Oke, itu berlaku untuk semua ya Bang ya? Itu berlaku untuk semua. Itu Oke. syarat khusus dalam latihan sepak bola. Oh, seperti itu. Berarti fisiknya di keliling lapangan, berlari berarti seperti berlari. itu ya? Itu kita bisa cek imun tubuhnya. Kan dari situlah ketahuan fisiknya itu sejauh mana sih. Oke, nah kemudian Bang, apa sih ini kendala-kendala nih yang umumnya dihadapi oleh para pemain sepak bola dalam sesi latihan maupun dalam berlangsungnya pertandingan? Tapi untuk sekarang kendalanya cuman kita untuk khusus pemain kita ya. Iya. Kemungkinan besar ini kan mereka ini baru Iya. baru dalam Persiraja. Iya. Kekurangan disiplin, mungkin faktornya mereka ini kan baru 2 bulan bergabung ke Persiraja. Oke, ini Mungkin berarti sebagian besar masih pemain baru ini Bang di Persiraja? hampir 80% kita sekarang pemain baru yang kita rekrut ini. Oke. Khusus anak-anak Aceh. Kita kita kasih kuota penuh untuk anak Aceh, 80% untuk memperkuat Persiraja tahun ini. Oke. Oke, berarti untuk tahun sebelumnya kita juga mengundang pemain dari luar daerah atau dari luar negara itu gimana? Ada, kalau untuk luar daerah kita trial namanya. Oke. Yang namanya trial itu kita datangkan dulu, kita lihat kondisinya, kita lihat kelayakannya apa di bawah anak-anak ini atau di atas anak-anak ini. Jadi minimal yang kita datangkan dari luar ini harus memang jadi motivasi dari anak-anak Aceh ini sendiri. Oke, menjadi contoh lah ya contoh, untuk contoh. dicontoh oleh lokal kita ini Ya, melihat bagaimana mungkin fisik dari mereka atau sebagainya. Baik, nah semalam kan kita sudah melihat pertandingan persahabatan ya bersama Sada FC Sumut ini. Melihat pertandingan kemarin kira-kira apa nih Bang yang perlu dibenahi dari pemain Persiraja untuk menghadapi Selangor di beberapa hari ke depan? Ya banyak sih, untuk kita perbaiki masih banyak. Kita di lini tengah masih kurang, Yang kita dan janji Pak Pres sendiri, Bang Haji Nazaruddin Degam akan mendatangkan bintang-bintang nasional Indonesia yang kita masih membuat komunikasi dengan mereka yang insya Allah kita usahakan bisa memperkuat Persiraja tahun ini. Oke, berarti mereka akan jadi pemain Persiraja nanti. Ya, insya Allah, amin. Oke, masih sedang proses koordinasi. Dalam proses. Di Koordinasi. mereka sendiri sudah ada titik temu, cuman masih di keluarga ya. Masih Oke. tertahan di keluarga, masih dengan izin orang tua kemungkinan besar. Oke, karena harus terbang dari luar untuk Ya. menetap di Aceh Ya. dalam jangka waktu yang agak sedikit lama, ya. mungkin terkendala di izin Disitulah, orang tua. izin Maksudnya. orang tua, Baik, nah keluarga. Bang, sejauh ini
kondisi pemain Persiraja saat ini, apakah memang stabil dari kesehatannya, dari fisiknya, dari mentalnya? Sejauh ini gimana, Bang? Tapi kalau untuk segi fisik, alhamdulillah anak-anak ini sudah on fire ya, sudah on fire. Untuk segi kesehatan, alhamdulillah. Dan anak-anak ini harus kita benahi dari segi mental dulu. Oke. Mental. Apa yang menjadi kendala bagi mereka nih soal mental ini? Kalau mental ini dia beda dengan Tarkam ya, karena atmosfer Liga 2 ini apalagi bermain di Stadion Harapan Bangsa dan Lampinang ini yang sangat antusias luar biasa. Ini aura dari stadionnya sudah mempengaruhi mental. Sudah mempengaruhi mental. Gitu. Oke, jadi pembenahan mental ya. Jadi mental. apa nih trik yang akan kita lakukan untuk para pemain kita ini, Bang? Jadi kita tekankan aja di latihan. Yang pertama jaga kekompakan. Nggak usah kita nggak usah hiraukan di saat lapangan itu yang kita harus fokus itu bola. Itu ya, bahwa lawan itu tidak ada yang lemah. Iya. Jadi dan intinya itu kita jadikan penonton ini ataupun supporter di luar ini adalah motivasi bagi kita di lapangan, karena mereka ini datang ke sini untuk mendukung kita gitu loh. Oke, baik, luar biasa sekali. Dan untuk pelatih nih, Bang, sejauh ini gimana nih ketersediaan pelatih untuk pemain Persiraja? Sudah maksimalkah kita mengambil pelatih atau merekrut pelatih dari luar untuk membina pemain Persiraja saat ini, atau memang kita perlu pembenahan? Barangkali ada rencana untuk mengganti pelatih atau mendatangkan pelatih yang lain? Saya rasa untuk ke pelatih seperti yang dibicarakan tadi oleh Pak Presiden, Bang Degam, kemungkinan besar kita akan melihat nanti di satu uji coba lagi seperti apa pelatih mengarahkan, seperti apa pelatih ini mengasihi motivasi untuk pemain. Dari situlah nanti kita akan mengambil keputusan. Yang saya rasa Persiraja ini tidak boleh berada di tangan yang salah. Karena Persiraja ini adalah miliknya rakyat Aceh. Tim kebanggaan satu-satunya rakyat Aceh yang masih bermain di Liga Nasional. Oke, memang harus betul-betul konsentrasi penuh ya untuk membenahi baik dari pemain, dari pelatih ya, dari ofisialnya seperti itu ya. Nah, Bang, sejauh ini ada tidak, Bang, keluhan-keluhan dari pemain nih yang mungkin disampaikan, misalnya ini terkendala masalah istirahat, makan atau apa seperti ini yang selama ini sudah berlangsung. Ini kan memang sedang dalam pembinaan full seperti itu ya. Kalau untuk sejauh ini di kita Persiraja untuk kali ini dan di saat di tangan Bang Degam ini tidak pernah ada kendala baik dari konsumsi makanan apa segala macam, tidak pernah ada. Dan Bang Degam sendiri di sela-sela kesibukan beliau sebagai wakil rakyat DPRI, anggota DPRI, beliau masih sempat memikirkan yang namanya anak-anak muda Aceh ini untuk bisa bermain di Liga 1 Nasional. Menciptakan talenta-talenta muda Aceh melalui klub sepak bola kebanggaan masyarakat Aceh itu Persiraja, masih sempat Bang Dega memikirkan itu di sela-sela kesibukan ini. Artinya memang fokus perhatian penuh seperti ya, memang fokus perhatian penuh. Luar biasa perhatian beliau seperti itu. Dan di saat tim Persiraja ini kalah, beliau sangat kecewa, sangat merasa sakit hati karena beliau ini sangat mencintai Persiraja. Di tangan beliaulah Persiraja layak. Dan saya sangat berterima kasih beliau. Saya tidak pernah kenal beliau sebelumnya, tapi saya diangkat sebagai wakil beliau. Dan itu salah satu penghargaan dan penghormatan bagi saya pribadi. Oke, Bang Yudi sendiri sudah berapa lama ini berkecimpung di kalau berbicara dengan Persiraja? Kalau Persiraja saya di musim ini baru 2 bulan. Dan 2 bulan itu pula saya baru mengenali seorang Presiden Persiraja yang antusias beliau itu memikirkan talenta-talenta muda Aceh untuk bisa berkancah di nasional. Oke, ya. Tadi juga sempat bincang-bincang dengan Bang Degam. Luar biasa sekali. Ada yang tidak beres, langsung kita baca, kita ganti yang baru. Betul. Beliau tegas. Iya, beliau tegas sekali. Jadi dari pemainnya juga kalau memang tidak layak, tidak dapat menawar ya. Karena beliau juga sudah memberikan yang terbaik untuk Persiraja. Jadi Persiraja juga harus memberikan yang terbaik untuk masyarakat Aceh seperti itu. Nah, kira-kira apa nih, Bang, harapan kedepannya untuk Persiraja, khususnya ke depan ini kan ada event persahabatan internasional ya antara Persiraja berhadapan dengan Selangor ya kalau tidak salah saya. Apa nih harapan kita? Harapan kita tetap walaupun itu lawan internasional ya, international friendly. Walaupun itu pemain Liga 1 Malaysia nomor 2 peringkatnya di Liga 1 Malaysia, kita tetap berharap kemenangan. Kemenangan karena di saat kemenangan itu ada, atmosfer masyarakat ini semakin mencintai Persiraja. Nah, berdasarkan hasil pertandingan semalam nih yang awalnya sudah mulai lesu ya, mungkin para penonton sudah
sudah kecewa, tapi di akhir dari pertandingan itu membuahkan hasil yang sangat membangkitkan semangat. Ini prediksi skor nih Bang Yudi. Kira-kira berapa nih Bang? Prediksi skor untuk Persiraja bersama. Ya, kalau saya bilang Ini ancang-ancang nih ya, prediksi kalau kita nih ancang-ancang Bang. bagi saya ya, itu 2-1 menang Persiraja. Itu bagi saya ya, karena saya seorang Persiraja ya. Oke. 2-1 Persiraja 2-1 menang. untuk Persiraja ya. 2-1 untuk Persiraja. Oke, luar biasa. Baik Bang Yudi, terima kasih Oke. atas waktunya. Semoga atlet kita semakin mendapatkan pembinaan Amin, terbaik amin, ya, amin. bisa mendatangkan pemain-pemain luar yang bisa menjadi motivasi yang besar bagi pemain Persiraja, juga bisa mendatangkan pelatih-pelatih terbaik, sehingga ini memang pembinaan-pembinaan yang luar biasa akan memberikan kompetisi sehingga bisa menjadi bintang lapangan, memberikan kemenangan dan tentunya semakin dicintai oleh rakyat Aceh. Amin, tentunya. amin, amin, amin. Oke. Baik pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita bersama Bang Yudi selaku Wakil Presiden Persiraja, dan kita akan melanjutkan kembali melihat bagaimana sih latihan fisik, kedisiplinan yang diterapkan oleh para coach-coach yang ada di Persiraja untuk menciptakan bintang Persiraja yang luar biasa. Jadi tetap bersama kami dalam Arena Olahraga. Terima kasih. menangkan oleh Selangor dengan skor 3-0. Sampai berjumpa di lain waktu pada Liga 2 yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertandingan yang cukup menghiburkan kedua-dua pasukan, dan kita nampak juga Persiraja juga memberi satu persembahan yang terbaik, tetapi yang penting adalah perlawanan persahabatan memberi hiburan yang terbaik untuk para penyokong datang menonton perlawanan pada malam ini. Kita tahu seringkali pasukan Malaysia maupun Indonesia begitu kerap bertemu. Inilah bola sepak kita serumpun, bola sepak menyatukan kita.
persiapannya kita harus menutupi kelemahan kita, koreksi pertandingan sekarang ini tadi malam, dan semoga kedepannya kita lebih kompak lagi gitu. Keahlian dan trik dari masing-masing pemain di lapangan merupakan sebuah hasil latihan yang panjang dan tentunya dedikasi dari seorang atlet untuk menjadi bintang lapangan yang akan membawa kemenangan bagi klub dan tim masing-masing. Demikianlah sajian Arena Olahraga, sampai jumpa di Arena Olahraga selanjutnya dan salam olahraga.